فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masih pada bab yang sama, bab yang ke-60 dari kajian rutinitas Qiyatul Maghrib Indonesia Perintah Tauhid. Kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Bab yang ke-60 yang telah kita ambil landasan hukumnya sebelumnya. Dan pertemuan malam ini kita akan ambil masail ibarat tentang poin pelajaran yang bisa dipetik dari judul bab beserta dalilnya. Judul bab tentang maja'a fi taswir, maja'a fi al-musawwirin. Apa yang datang tentang para tukang gambar, pelukis, fotografer, masuk di dalamnya. Telah kita sebutkan bahwasanya bab ini mengkaji tentang seputar hukum gambar, namun lebih khususnya lagi gambar makhluk bernyawa, manusia, binatang, dan semisalnya. Kemudian maksud dengan gambar makhluk bernyawa beraneka ragam, baik itu yang digambar dengan alat tulis menulis, pulpen, pena, spidol, pensil warna, krayon, ini cari kertas atau di media tulis apapun, atau dengan cara melukis dengan kuas di atas kanvas, atau dengan bentuk 3 dimensi yang dipahat, baik itu arca dari bebatuan atau patung dari media apapun, besi, kayu, plastik, dan semisalnya, dengan bentuk 3 dimensi. Demikian juga dengan alat bantu fotografer zaman sekarang, kamera masuk di dalamnya. Bahkan Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi dalam kitab beliau Hukm Taswir Zawatil Arwah masukkan juga termasuk memfotokopi gambar yang sudah ada kemudian dikopi. Kesemuanya dimaksud dalam materi yang kita kaji tentang hukum gambar makhluk bernyawa atau hukum tentang orang yang melakukan praktek gambar bernyawa. Dari yang telah kita baca di antaranya adalah terdapat ancaman bahwa saya adalah orang yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada perbuatan tersebut. Diancam juga tentang siksaan yang paling pedih pada hari kiamat. Bentuk celaan lainnya juga adalah dia menandingi, menyaingi hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan. Pada hari kiamat dia ditantang pertama untuk menciptakan yang paling ringan, yang paling gampang dan paling mudah dengan unsur terkecil dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Serta juga dibebankan untuk ditiupkan nyawa atau ruh pada
gambar makhluk bernyawa yang dia gambar tersebut. Kita akan baca masail yang tentu coba akan kita dalam bab ini. Terdapat 7 masail. Kita akan baca satu persatu. Fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa poin pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama, at-taghlidhu syadidu fil musawwirin. Ancaman keras bagi pelaku gambar makhluk bernyawa. Pada gambar yang lainnya ketika tidak ada nyawa dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya boleh gambar pepohonan, bebatuan, gunung dengan pemandangan rupa langit, lautan, dan seterusnya. Termasuk menggambar bangunan, kendaraan, mobil, motor, dan semisalnya. Tidak termasuk yang kita kaji adalah gambar makhluk bernyawa. Ini yang terlarang. 6. Ancaman keras di dalamnya dengan beberapa landasan hukum yang telah kita ambil di antara adalah terancam dengan siksaan yang teramat pedih. Bagi kaum saya ini adalah dosa besar. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaihi menyebutkan pengertian tentang dosa besar di dalam kitab beliau dengan judul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Setiap dosa yang terdapat ancaman neraka, dicela pelakunya, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, terdapat ancaman hukuman baik di kehidupan dunia apalagi di kehidupan akhirat, ini semuanya yang sebesar dengan ini. Termasuk dosa besar. Sisi dosa besarnya juga bahwasanya, perhatikan bab yang sedang kita kaji, salah satu bab dalam kitab Tauhid. Artinya materi yang kita kaji adalah kitab Tauhid. Materi Tauhid tidak boleh tidak paham di dalamnya, tidak boleh salah paham di dalamnya, tidak boleh jahil di dalamnya. Artinya ini berkaitan dengan Tauhid. Melanggar bab ini berarti mencoreng Tauhidnya dia. Dengan 2 alasan, bahwa mencipta yang sedang kita kaji adalah ini dia. Mencipta adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dirampas dari dia. Dan siapa yang mau membuat gambar yang semisal dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk bernyawa, berarti menandingi, menyaingi, ingin merampas hak Allah. Kemudian alasan yang kedua juga bahwa dosa besar yang paling besar, yakni kesyirikan, pertama kali terjadi di permukaan bumi ternyata sebabnya dari satu alasan ini, gambar makhluk bernyawa. Ada kesyirikan dengan banyak ragamnya. Ada kesyirikan dengan ajimat. Ada kesyirikan meminta hujan dari penghuni kuburan. Kesyirikan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, dan jenis-jenis kesyirikan, namun ternyata sebab yang paling prinsip, yang paling pertama, yang paling utama terjadi kesyirikan kepada Allah di permukaan bumi adalah dengan perantara gambar makhluk bernyawa. Artinya ini bukan masalah sepele. Jangan menganggap remeh permasalahan ini. Ini permasalahan yang kita katakan. Usuluddin yang kita kaji adalah akidah yang kita kaji adalah tauhid. Tidak boleh itu diselisih. Dan tidak pantas untuk terdapat perselisihan di dalamnya. Permasalahan ini adalah permasalahan yang gamblang, jelas. Lailuha kanahariha. Malam hari ini ibarat seperti siang hari. Ancaman yang keras. Ini poin pertama kita ketik dalam judul bab ini. Jadi ini bukan bab yang sepele, bukan bab yang remeh, bahkan babnya diberikan keseriusan dalam satu pembahasan. Orang yang menyelisihinya, orang yang terjerumus ke dalam dosa besar. Asalnya yang kedua, at-tanbihu 'ala al-'illah wa huwa tarkul adabi ma'allah liqaulihi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Poin pelajaran yang kedua adalah peringatan tentang alasan kenapa terdapat ancaman berat dalam masalah gambar makhluk bernyawa. Ini dia. Apa alasannya?
Nah, tarkul adabi ma'allah, berarti orang ini tidak beradab bersama Allah. Nah, adab barakallahu fikum menurut landasan hukum yang datang, adab terdapat 3, terbagi menjadi 3. Yang paling rendahnya adalah adab seseorang kepada diri dia sendiri. Mengamalkan adab-adab diri pribadi. Adab tidur, adab makan, adab berjalan, adab bertutur kata, dan seterusnya di antara adab yang hanya berkaitan dengan diri pribadi seseorang. Kemudian jenis adab yang kedua, adab kepada sesama makhluk. Bagaimana kita beradab dengan orang tua, bagaimana kita beradab kepada anak yang lebih muda, bagaimana kita beradab dengan guru, beradab dengan tetangga, dengan kaum muslimin secara umum. Bahkan adab bersama makhluk selain insan seperti binatang ada adabnya. Pepohonan ada adabnya. Ini jenis adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, bahkan ini yang paling utama adalah adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggambar makhluk bernyawa berarti dia tidak beradab bersama Allah. Karena kenapa? Dia mencoba untuk merampas hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang mutlak yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Nah, hak mencipta adalah hak Allah. Dan siapa yang menggambar makhluk bernyawa berarti menandingi ciptaan Allah. Orang ini tidak ada. Jadi setiap pelaku gambar makhluk bernyawa dengan jenis apapun itu, nah berarti dia tidak beradab bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan tanbih yang beliau sabda arahkan kepada kita dari hadis Abu Hurairah pada hadis yang pertama, bahwasanya orang ini adalah orang yang paling zalim. Tidak menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Arti dari kezaliman adalah demikian. Zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan daripada hikmah atau kebijaksanaan. Orang yang hikmah, orang yang bijaksana menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Lawan daripada itu adalah zalim, tidak menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Hak mutlak Allah adalah mencipta. Jangan seorang merampas hak tersebut. Ini berarti kezaliman. Dan ini adalah sebesar-besar kezaliman. Nah, bukan orang yang kita zalimi, bukan diri pribadi yang kita zalimi. Yang kita zalimi adalah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. As-salisa yang ketiga, at-tanbih ala qudratin wa ajzihim liqaulihi falyakhluqu dzurra aw habba aw sya'ira. Pada masalah yang kedua beliau berikan peringatan, beliau susul peringatan berikutnya pada masalah yang ketiga, peringatan tentang besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta lemahnya makhluk lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan akan hal tersebut. Kata Allah, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u inallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap umat manusia, kalian adalah fakir di hadapan Allah. Makna fakir artinya butuh. Makanya secara bahasa orang miskin atau fakir artinya dia butuh, dia masih butuh dengan orang lain. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah adalah maha kaya. Kaya artinya adalah tidak butuh. Orang yang kaya artinya tidak butuh kepada yang lainnya. Tapi kalau orang kaya tapi masih membutuhkan tambahan harta, berarti hakikatnya dia fakir. Allah terangkan kepada kita tentang kontrak manusia dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap umat manusia, kalian adalah fakir di hadapan Allah. Ya, fakir artinya butuh. Dan Allah maha kaya, kaya artinya tidak butuh. Dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Nah, dan kefakiran ini lazim. Sesuatu yang menempel pada diri manusia tidak pernah terangkat.
Meskipun dia memiliki sifat kaya dari sisi hartanya ada, tetap dia fakir di hadapan Allah. Setai Abu orang tersebut dia adalah fakir. Mungkin di hadapan pandangan manusia dia kaya, tapi fakir di hadapan Allah. Demikian juga kefakiran tersebut disusul dengan 6 kelemahan. Manusia lemah dibanding dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan awal penciptaan manusia dari hal yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pertama kali keluar dari rahim ibunya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Nah, makan disuapi, buang air diceboki. Urusannya semuanya di tangan orang tua. Dia tidak bisa memiliki apa-apa. Baik, berikan tanda kepada kita dari hadis yang boleh maksud. Hadis Abu Hurairah, hadis yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu, sedangkan manusia Maha Lemah. Manusia dengan kelemahannya jangan merampas hak Allah yang penuh dengan kemampuan dan hikmahnya menciptakan, menunjukkan tentang kuatnya sang pencipta tersebut. Sedangkan makhluk ada dalam mana mereka tidak mampu untuk mencipta. Meskipun barakallahu fikum boleh kita dapati dari beberapa dalil yang datang kepada kita, Allah terkadang menetapkan sifat penciptaan kepada makhluk. Artinya makhluk juga bisa mencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin dalam surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun maksudnya dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha suci Allah dan Dia adalah sebaik-baik pencipta, para pencipta. Artinya kata sebaik-baik para pencipta, artinya Allah menetapkan di sana ada pencipta. Ada pencipta. Makanya sering kita dengar bahwasanya ada yang menciptakan, menemukan ini dan itu, menemukan listrik, menemukan bola lampu, menemukan mesin. Ya, dulu dikatakan profesor ketika dia sudah pencipta. Profesor ketika dia memiliki suatu penelitian yang belum pernah ada sebelumnya, dia memiliki profesor. Artinya dia bisa mencipta sesuatu yang belum pernah ada. Namun nanti perhatikan tentang penciptaan Allah dan penciptaan makhluk jauh berbeda. Dari sisi mana? Manusia mencipta dari sesuatu yang sudah ada, bahan sudah ada, dia rubah menjadi sesuatu yang wujud lain dari bahan yang sudah ada tersebut. Wa illa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang belum ada. Allah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Sedangkan ciptaan makhluk dari sesuatu yang sudah ada, bahannya sudah ada, kemudian dirubah wujud menjadi bentuk yang berbeda. Ini perbedaan antara ciptaan Allah dan ciptaan makhluk. Namun dalam hal mencipta, yang terlarang dalam hal ini adalah gambar makhluk bernyawa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang mereka, orang-orang yang mau mencoba untuk merampas hak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tantang mereka dengan perkataan ini, "Falyakhluqu dzurra wal yakhluqu habba wal yakhluqu syaira." Kalau kalian mau mencoba untuk mencipta, merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal mencipta, ciptakanlah makhluk Allah yang paling kecil berupa biji-bijian seperti biji tepung atau biji gandum. Ini saja kalian tidak bisa. Atau makhluk Allah yang paling kecil di antara ciptakan nyamuk. Kalau bisa, ciptakan lalat dan semisalnya dari makhluk-makhluk Allah yang kecil. Al-muhim tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak seorang pun bisa menebusnya, tak seorang pun bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Membuktikan tentang apa yang beliau tanbih. Pada masalah yang ketiga, besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemahnya kemampuan manusia. Kita masuk ke masalah yang berikutnya. Ar-Rabi' yang keempat, at-tasrih bi annahum asyaddun nasi adaban. Keterangan gamblang bahwa mereka, ini para pelaku gambar, asyaddun nasi adaban, adalah orang yang paling pedih siksaannya, yakni pada hari kiamat. Berkaitan dengan balasan ganjaran pada hari kiamat. Di dunia mungkin belum. Mereka menggambar dengan seenak mereka, tapi ancaman yang maksud di sini adalah hari kiamat. Asyadun nasi 'adaban yaumal qiyamah alladziina yudahiruna bi khalqillah.
yang paling pedih siksaannya manusia, yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menandingi ciptaan Allah. Hadisnya gamblang dan jelas sekali tanpa menerima takwil. Bahwasanya gambar makhluk bernyawa, pelakunya terancam dengan siksaan yang teramat pedih pada hari kiamat. Kalau begitu yang pernah menyepelekannya, yang pernah menganggap remeh pada permasalahan seperti ini. Permasalahan tidak ada khilaf di dalamnya. Tidak pantas untuk berselisih di dalamnya dengan gamblangnya, dengan jelasnya, begitu jelasnya dalil. Kemudian kalau kita menengok dari 5 dalil yang beliau bawakan sang penulis kepada kita, antara muttafaqun alaih, kemudian hadis riwayat Imam Muslim. Tak diragukan tentang hadis-hadis tersebut. Hadis yang tidak. Sepakat kaum muslimin untuk menerima hadis ketika datang dari 2 jalur ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka tidak pantas untuk berselisih di dalamnya. Tidak pantas untuk ijtihad di dalamnya. Idza ja'ad dalil. Apabila telah datang dalil, batalan ijtihad. Yang namanya pendapat, yang namanya ra'yu tidak dipakai ketika dalil yang gamblang telah jelas. Kita ambil masalah yang kelima, al-khamisah. Masalah yang kelima. Anna Allah yakhluqu bi'adadi kulli suratin nafsan yu'adzibu biha al-musawwira fi jahannam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sejumlah gambar. Kemudian diberikan nyawa. Dan dari gambar yang bernyawa terus tadi, pelaku maksudkan dia ingin menghidupkan gambar tersebut. Hakikatnya tidak hidup. Kemudian kalau seandainya hidup hanya di imajinasi, seperti sebagian mereka membuat misalnya robot atau film kartun. Film kartun adalah gambar makhluk bernyawa atau semisal. Dari setiap gambar yang dibuat oleh pelaku gambar makhluk bernyawa akan diberikan nyawa oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian dengan gambar yang bernyawa tersebut dia akan disiksa di neraka jahanam. La ilaha illallah. Bayangkan kalau satu pelaku saja dia melakukan gambar paling kecil 2 atau 3. Dia akan disiksa dengan 2 atau 3 gambar tersebut. Bagaimana lagi dengan yang hari-hari selfie? Setiap menitnya dipenuhi galerinya dengan foto selfie. Kesemua gambar tersebut akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan nyawa, kemudian akan menyiksa orang tersebut. Wartawan yang tiap hari jepret sana jepret sini. Tukang lukis atau yang cuma iseng dengan tangan dia mengambil gambar dengan alat fotografi. Ini ancaman yang hendaknya pelaku tauhid yang kita kaji adalah tauhid, tertuju kepada mereka yang mengaku pelaku tauhid. Jangan melakukan hal semacam ini karena menggugurkan tauhid dia. Menggugurkan tauhid dia. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan gambar. Setiap gambar yang dibuat oleh pelaku gambar tersebut diberikan nyawa. Mungkin di kehidupan dunia tidak bernyawa. Sebenarnya diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari gambar bernyawa tersebut Allah akan siksa si pelaku gambar tersebut di neraka jahanam. Dan sini tidak sebutkan apakah. Bahkan dalam keadaan dia menggambar sesuatu mungkin yang hanya berupa imajinasinya dia, karena bukan cuma berupa manusia atau binatang yang sudah ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang mereka ingin, semisal sebenarnya aslinya benda mati, kemudian mereka ingin hidupkan dalam alam imajinasinya mereka. Seperti kita sering lihat tayangan, yang menampilkan bahwa
mobil bentuk bis, kemudian diberikan mata, diberikan mulut, berbicara. Atau bahkan buah pisang. Nah, diberikan mata, diberikan al-muhim sifat-sifat orang yang hidup. Atau telur. Nah, diberikan mata, hidung, dan seterusnya. Ini pun termasuk. Intinya orang tersebut maksudkan ingin menghidupkan mungkin yang tadinya benda mati tersebut. Dia ingin menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan sesuatu tersebut bernyawa. Ingin mencipta. Termasuk. Dan setiap yang dia buat tersebut akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan nyawa, ruh ke dalam gambar tersebut, kemudian dia akan disiksa dengan masing-masing gambar yang telah dia buat. Waliyadzubillah. Ancaman yang ngeri. Wallahi akan ketika itu baca dari dalil-dalil yang penuh akan keluar kita di sini, dan dalil-dalil yang masih banyak lagi, terdapat puluhan, baik berupa ancaman, berupa teguran, arahan, anjuran tentang gambar makhluk bernyawa. Kesemuanya bukan permasalahan sepele, bukan permasalahan yang ringan. As-sadisah, yang keenam, annahu yuqallafu an yanfukha fiha ar-ruh. Dalam hadisnya walaysa binafih. Di antara bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku gambar makhluk bernyawa adalah dia akan dibebankan oleh Allah untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat tersebut. Meniupkan ruh. Dan dia tidak mampu. Dalam hadis yang disebutkan, hadis Ibnu Abbas, "Masawwara suratan fid dunya kullifa ayyanfukha fiha ruh wa laysa binafih." Pada siapa yang menggambar makhluk bernyawa di kehidupan dunia, dia akan dibebankan oleh Allah, akan meniupkan ruh, masukkan nyawa ke dalam gambar yang dia buat tersebut, dan dia tidak mampu. Nyawa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ruh datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak seorang pun bisa menciptakan ruh. Dari sini ini termasuk ancaman bagi pelaku gambar makhluk bernyawa. As-sabi ayat ke-7, al-amru bitamsiha idza wujidat. Perintah untuk menghapusnya apabila didapati gambar. Satu hal ini kita berpindah. Khitab yang diajak bicara. Satu poin ini, satu masail ini diambil dari hadis yang paling terakhir bahwa atau kita bagi dulu. Ini maksud dari judul Bapak adalah pelaku gambar makhluk bernyawa, artinya dia yang menggambar. Yang macam ragam bentuk gambar yang telah kita perinci di depan. Dia yang menggambar. Sekarang bagaimana orang yang mendapati gambar meskipun dia tidak melakukannya, bukan dia pelaku, tapi ada gambar di hadapan mata dia. Setelah beliau sampai menulis menarik nafas panjang dengan hadis-hadis yang datang bahwasanya pelaku gambar makhluk bernyawa yang menggambar langsung terdapat ancaman yang berat di neraka di akhirat. Kemudian bagaimana dengan sikap orang yang mendapati gambar? Ini pun penting untuk dikaji. Bagaimana sikap seseorang yang menjumpai gambar di hadapan mata dia, meskipun bukan dia pelaku gambar, dia dapati. Dari masail yang ke-7, perhatikan beliau dengan ungkapan yang sangat tepat. Al-amru bitamsiha idza wujidat. Perintah untuk menghapusnya apabila didapati. Perintah. Dan kita ketahui bahwasanya ketika perintah datang dari Allah atau perintah datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya adalah wajib. Artinya yang melihat gambar di hadapan mata dia dan dia tidak menghapusnya, dia berdosa. Jadi ancaman ini bukan hanya berlaku kepada si pelaku gambar saja, bukan yang menggambar saja dengan tangan dia, tapi orang yang melihat gambar di hadapan mata dia pun wajib untuk menghapus.
Apalagi itu adalah di bawah tanggung jawab dia dan wewenang dia, wa illa tidak. Nah, kalau di luar tanggung jawab kita, di luar wewenang kita, tidak wajib. Ada orang pakai gambar di luar, ditanggal bajunya kemudian dirobek, nah membuat fitnah. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah di bawah tanggung jawab dia. Seperti sebagian kita mungkin ketika membeli satu produk di luar sana, kemudian terdapat gambar makhluk bernyawa. Sebelum masukkan ke dalam rumah, hendaknya kita menghapusnya. Nah, ini di bawah tanggung jawab dia. Demikian juga sebagian mungkin dengan dalih darurat kemudian sulit, tidak ada yang sulit dalam agama Islam. Nah, memberi pakaian kepada anak-anak atau mungkin kepada untuk diri kita sendiri, sulit dijumpai pakaian yang tidak bergambar, apalagi untuk anak-anak. Nah, paling pertama adalah memulai cari yang tidak ada gambar. Cari yang tidak ada gambar. Kalau sudah berusaha ternyata seluruhnya ada gambar, beli gambar, kemudian ini semacam tips dari kami, dari kumpulan dalil yang ada. Paling pertama adalah cari yang tidak ada gambar sama sekali, kalau mampu. Nah, seandainya pun harganya lebih mahal daripada yang bergambar, daripada yang polos lebih mahal daripada yang bergambar. Nah, kita korbankan sedikit harta kita, selamat agama kita, daripada kita cari yang murah ternyata agama kita terancam. Wah, ini hukumnya adalah wajib dihapus. Ini tips bahwasanya cari yang tidak ada gambar. Seandainya pun seluruhnya bergambar, cari gambar yang paling kecil, jangan besar. Sulit untuk dihilangkan. Ada sebagian orang beli gambar satu barang, bagaimana berhilangkan? Potong semuanya, nggak bisa dipakai. Cari gambar yang kecil agar mudah ditutup, mudah ditambal, mudah ditempel. Nah, seandainya pun terpaksa untuk beli, kalau tukang jahit 3 lembar 10.000, sangat murah. Sangat murah. Jadi sebagian orang merasa berat agama. Sudah nggak mau berusaha cari yang tidak ada gambar, pilih saja yang ada gambar. Nah, mungkin sebagian orang berdalil bahwasanya Ustaz pun melakukan hal yang demikian. Ustaz bukan dalil. Dalil adalah apa yang kita baca sekarang. Tidak boleh ada gambar sama sekali. Nah, tidak boleh ada gambar. Beli yang tidak ada gambar. Walaupun darurat harus membeli atau mungkin bukan membeli, terkadang sebagian orang diberikan secara hadiah. Dari mertuanya yang orang awam berikan kepada cucunya pakaian bergambar. Nah, dengan tukang jahit 3 lembar 10.000, muhim tertutup. Masuk dalam rumah kita tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu agama kita. Jadi ini hukumnya wajib. Kita bacakan lagi hadisnya. Perhatikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia mengutus Abul Hayyat ketika itu Ali sebagai khalifah. Dia mengatakan dalam hadisnya, "Ala aba'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada suratan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitaha." Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abul Hayyat, "Maukah aku utus engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengan satu tugas, dengan satu pekerjaan." Ternyata isi pekerjaannya adalah, "Janganlah wahai Ali sekali-kali engkau meninggalkan satu gambar pun surah." Datang lafaz nakirah. Dia satu gambar pun yang ditinggalkan. Illa tumastaha, kecuali engkau menghapusnya. Ini bentuk perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum asal perintah dari Allah serta Rasulnya adalah wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini intinya. Inilah potongan hadis akhir berkaitan dengan materi yang lain. Dari sini barakallahu fikum semacam arahan bahwa ketika sebagian orang, seluruh produk di luar sana tak lepas dari gambar. Mau permen, makanan, instan, kemudian produk kosmetik, alat rumah tangga, almuhim semuanya. Jadi kalau kita pikir apa yang dibutuhkan dari gambar tersebut, tidak ada yang kita butuhkan, ada isinya. Hanya semacam strategi pasar ketika tidak ada gambar, tidak laku, apalagi pakaian anak-anak. Kita sebagai pelaku tauhid yang mengetahui tentang dalil-dalil semacam ini, kalau memilih produk yang tidak ada gambar, karena kita tidak butuh dengan gambar. Ada beberapa jenis merek sabun, jangan sengaja pilih yang ada bergambar, pilih yang tidak ada bergambar. Sama fungsinya, berbusa di badan, menghilangkan kotoran. Jangan hanya karena mengikuti tren beli produk yang ini karena ada gambarnya, wailah agamanya akan terancam. Nah, kalau bisa pilih yang tidak ada gambarnya. Kalaupun seandainya barakallahu fikum yang kita inginkan karena mungkin produk ini lebih unggul daripada produk yang lainnya, tapi ternyata ada gambarnya, sebelum masuk rumah
dibuang gambarnya. Karena kita tidak butuh kemasannya, kita butuh isinya. Yang kita butuh isinya, kita tidak butuh dengan kemasannya. Ada beberapa materi yang sebelum kita akhiri penting untuk dikaji di sini juga. Yang penulis tidak sebutkan kepada kita tentang bagaimana cara mengatasi gambar, bagaimana cara menyikapi gambar. Hanya datang secara umum tentang dihapus, bagaimana cara menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Padahal ini adalah amalan kita sehari-hari. Mungkin kita jumpai semacam ini. Nah, kita hidup di akhir zaman penuh dengan fitnah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman kecuali lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Semakin ke akhir zaman akan semakin buruk zaman tersebut. Ketika buruk zaman, agama pun sulit untuk ditegakkan. Maka datang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau juga sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun al-mutamassik bi dinihi kal qabid alal jamrah. Akan datang kepada kalian suatu zaman seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya ibaratnya seperti dia memegang bara api. Memegang bara api. Bara api bukan enak dipegang, berat. Tapi saja harus tetap dipegang. Wah, ini adalah agama kita. Agama adalah bara api. Seperti ini kondisinya. Hidup di akhir zaman seperti ini. Produk apapun kita dapati di luar sana tak lepas dari gambar. Cara menghapusnya adalah datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-suratu ra'sun fa idza quti'atir ra's fala surah. Gambar adalah kepala. Apabila dipotong kepala, tidak ada gambar. Kita lihat hadisnya ada Nabi SAW bicara menyikapi tentang ketika mereka gambar makhluk bernyawa. As-suratu ra's fa idza quti'atir ra's fala surah. Gambar adalah gambar makhluk bernyawa adalah kepala. Apabila dipotong kepala tidak lagi dianggap bergambar. Karena sebagian orang mungkin menisbahkannya kepada sunnah bahwasanya ketika ada gambar mereka hanya mencukupi dengan menutup mata. Mencukupi mata. Nanti orang ini sudah mati. Karena ditutup matanya. Wailah ada orang yang hidup dengan cacat penglihatan, buta, dia masih hidup. Dan hadis tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan. Seorang kalau dipenggal lehernya, dipotong lehernya, terpisah antara kepala dengan badannya, pasti mati. Tidak ada seorang pun yang masih hidup ketika lehernya sudah terpisah. Ini yang tepat. Jadi kita dapat sebagian orang cukup menutup matanya, katanya sudah mati gambarnya. Yang tepat adalah menutup kepala. Baik itu dengan cara dipotong kalau kemasannya kita tidak butuh, atau ditampal kalau berupa pakaian yang mungkin masih kita perlu untuk memakainya. Kalau dipotong hilang, bolong. Tidak mungkin kita mau keluar menggunakannya di khalayak ramai sana. Kalaupun seandainya barakallahu fikum belum sempat ada gambar pakaian anak-anak, belum sempat untuk ditambal, dipotong atau dihapus, kemudian ingin dipakai mungkin kan ada pakaian yang lain. Hendaknya malu kepada Allah paling pertama, kemudian malu kepada malu kepada sesama ahlu sunnah. Pakaian tersebut dibalik, gambarnya jangan diperlihatkan. Lebih baik kita dibilang orang gila pakai pakaian terbalik daripada kita dibilang orang yang mau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pakaian terdapat gambar makhluk bernyawa. Maka Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menetapkan bahwasanya memakai pakaian yang terdapat gambar makhluk bernyawa termasuk pakaian yang haram, sama dengan dia tidak menggunakan pakaian yang menampakkan auratnya. Hukumnya sama. Menggunakan pakaian terdapat gambar makhluk bernyawa hukumnya haram. Terdapat indikasi keharaman di dalamnya. Jadi solusinya adalah menghilangkan kepala. Kalau pada sesuatu yang bisa dihilangkan dengan cara dipotong, pada kemasan sebagian produk dipotong. Kalau masih memerlukan gambar tersebut, intinya tidak dipotong tapi ditambal, atau dihapus dengan spidol, atau dicat, atau yang semisalnya.
Selain terdapat perintah untuk menghapusnya dan hukumnya adalah wajib, datang juga ancaman bahwasanya ketika ada gambar makhluk bernyawa barakallahu fikum di dalam rumah, ternyata dampak buruknya luar biasa besar. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam sebuah rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih, Nabi SAW pernah melakukan pertemuan dengan malaikat Jibril pada suatu malam. Jadi malaikat Jibril tidak datang. Nabi SAW seakan canggung dengan ketidakdatangannya malaikat Jibril, karena Allah masih baca bahwa malaikat Jibril adalah nazala bihi ruhul amin. Ruhul amin, malaikat Jibril adalah malaikat yang jujur dan terpercaya, tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau begitu ada alasan yang tepat malaikat Jibril alaihissalam tidak mendatangi Nabi SAW pada malam tersebut. Esok harinya malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, kenapa engkau tidak datang pada malam sebelumnya? Dan aku telah berjanji. Malaikat Jibril memberikan alasan bahwasanya inna ma'syaral malaikata la nadkhulu baitan fihi kalbun wa surah. Kami segenap para malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam suatu rumah yang terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa. Karena malam tersebut ada anjing kecil milik cucu beliau Husain di salah satu kamar di dalam rumah, tepatnya di bawah tempat tidur. Dengan alasan tersebut malaikat Jibril tidak masuk dan memberikan pelajaran kepada Nabi SAW seperti kepada kita yang mendengar hadis tersebut. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam suatu rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa dan anjing. Dari mungkin kita dapat para malaikat jami'an bahwa ketika malaikat tidak masuk, kalau begitu yang masuk adalah syaitan. Kalau malaikat sudah tidak masuk di dalam rumah, berarti yang masuk adalah kebalikan daripada itu. Syaitan ini membuat kerusuhan, kericuhan di dalam rumah. Ribut antara suami dengan istri, ribut antara orang tua dengan anak. Sebabnya apa? Karena permasalahan semacam ini yang belum tahu, kecuali ketika hadir di majelis taklim terdapat gambar makhluk bernyawa. Sudah berusaha untuk tidak ribut, sudah berusaha untuk damai di dalam rumah, tapi ketika ada sebab-sebab yang menghilangkan barokah dan keberkahan, mereka tidak akan masuk ke dalam rumah, bisa jadi merupakan pemicu ribut di dalam rumah, rusuh di dalam rumah karena gambar makhluk bernyawa. Dari sini setelah kita mengkaji, tapi kita kaji dari sudut bab ini beserta poin-poin yang mempelajarinya bahwa akhiri dari sekarang tentang sesuatu yang bisa melunturkan tauhid kita. Keluarkan dari rumah segala sesuatu yang berkaitan dengan gambar makhluk bernyawa, jangan disisakan sedikit pun. Kemudian muncul pertanyaan, kita akan selesaikan pembahasannya. Bagaimana pada sebagian perkara yang merupakan perkara darurat yang kita butuhkan dan tidak mungkin untuk terdapat gambar makhluk bernyawa yang tidak mungkin untuk dihilangkan, seperti kartu identitas. Mau dipotong kepalanya tidak akan berlaku. KTP, paspor, SIM, buku nikah, atau kartu identitas apapun yang berkaitan dengan gambar. Demikian juga pada mata uang. Baiklah, setiap mata uang di permukaan bumi ini tak satu pun kecuali terdapat gambar makhluk bernyawa, dolar, rupiah, real, semuanya gambar makhluk bernyawa. Mereka terkadang masukkan gambar pahlawan di dalam mata uang mereka masing-masing negara. Dan jawabannya adalah bahwasanya hukumnya sama. Tidak ada yang membedakan. Hukumnya adalah sama ketika itu adalah gambar makhluk bernyawa, baik itu di kartu identitas ataupun mata uang dan seluruh jenis mata uang yang ada, hukumnya sama. Malaikat tidak akan pernah masuk. Malaikat tidak akan pernah masuk. Namun jangan berputus asa bahwasanya kalau begitu malaikat sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumah kita. Masih ada jalan keluarnya. Agama ini mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama kecuali gampang, mudah untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agama ini turun untuk memudahkan kalian, bukan untuk memberatkan kalian.
Ada sebagian ulama, bahkan sebagian ulama ilmu mengamalkan akan hal tersebut. Nah, yang berkaitan dengan gambar pada perkara-perkara darurat yang tidak mungkin untuk dihilangkan, bahkan dibutuhkan di zaman sekarang ini seperti kartu identitas, berupa SIM, KTP, paspor, buku nikah. Nah, demikian juga mata uang. Mereka menyimpannya di luar rumah. Mereka menyimpannya di luar rumah. Jadi sebagian orang yang punya rumah kemudian memiliki semacam pelataran atau halaman atau area parkir di Saudi sana dilakukan hal semacam itu. Mereka membuat ruangan khusus dengan tingkat keamanan yang ketat. Meletakkan di dalam rumah tersebut seluruh berkas yang terdapat gambar dia, gambar keluarga dia, kemudian juga uang harta dia. Al-muhim sesuatu yang tidak bisa dihilangkan di zaman sekarang ini terdapat gambar. Diletakkan semacam berangkas dia, namun di luar rumah. Yang rumah ini, ruangan ini terpisah dengan rumah dia. Rumah ini terpisah dengan ruangan dia. Karena sebagian orang juga mengatakan bahwasanya di dalam rumah ada tempat yang dihuni oleh jin, macam kamar mandi. Nah, boleh simpan di kamar mandi. Masih dalam rumah, area rumah, kamar mandi ada dalam rumah kita. Kecuali dibikinkan ruangan khusus di luar rumah, meskipun masih dalam satu pelataran, dalam satu area parkir atau halaman, bikinkan tempat di luar rumah. Nah, jangan ceritakan kepada orang lain, nanti orang tahu di sini ada halaman. Nah, perlu untuk diberitakan kepada orang lain, aku simpan duitku di sini. Dibikinkan ruangan khusus dan lebih selamat, lebih aman. Nah, terjaga dunia akhirat. Ini semacam solusi kalau bisa diamalkan, alhamdulillah. Kalau tidak, afatatullah mastata'tum. Kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang terkadang untuk memegang agama butuh seperti memegang bara api. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang sempat kita kaji pada pertemuan kita di malam hari yang berkah ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.